Molly dan Cat adalah penggemar berat Putri Duyung. Mereka kehabisan tempat untuk poster. Yang satu suka perak, yang satu suka emas. Ayah menyuruh manfaatkan ruang di bawah tangga agar fantasi Putri Duyung mereka berkembang. Mereka sudah mengganggu ayah mereka. Mereka punya kamar masing-masing untuk didekorasi. Lihat bagaimana caranya. Cat sedang memikirkan bagaimana mendekorasi kamarnya. Ini dia. Batu karang memang cocok untuk kamar Putri Duyung. Kenapa tidak? Hasilnya pasti sangat manis. Molly terkesan dengan kreativitas kakaknya. Dia juga punya ide harus melakukan apa. Dia bisa benar-benar merasakan angin laut berembus meniup rambutnya. Payet-payet di bantalnya seperti sisik. Dia tahu dindingnya harus diapakan. Lumayan, Molly. Tidak buruk sama sekali. Cat tidak suka dengan ide adiknya dan dia sangat ingin merusak kesenangan Molly. Berpegangan pada tiang kapal Molly, ini badai laut sungguhan. Berbuat jahil memang menyenangkan, tapi lantainya terlalu keras. Kolam renang karet sempurna. Kita bisa berlayar ke Pulau Mimpi Indah dengan benda ini. Hasilnya luar biasa sampai Putri Duyung sungguhan bisa merasa iri. Molly sedang mencari furnitur. Dia menemukan kursi untuk digunakan. Maaf ya ayah, lain kali lebih hati-hati lagi. Akhirnya Molly punya furnitur. Dia ingin menambah pernak-pernik Putri Duyung. Tapi bagaimana? Bagaimana jika? Tentu saja, kulit kerang cocok digunakan untuk menghiasi kamar bawah. Cat sedang membaca katalog mendekorasi interior Putri Duyung. Lampu gantung ubur-ubur emas memang saat ini sedang tren. Dia bisa membuatnya. Dia butuh rumbai-rumbai emas yang banyak. Dan bingkai lampu gantung. Cukup tempelkan rumbai pada bingkai. Tidak usah malu. Itu lebih baik. Kepakan siripmu untuk menyalakannya. Lempar sisanya pada Molly. Hei Molly, mungkin kau bisa pakai ini? Dia memang sangat tertarik. Apa? Lampu gantung ubur-ubur lagi? Itu namanya meniru. Tapi bagus juga. Cat ingin melihat lampu gantungnya. Ada listriknya. Ya, tentu saja. Itu ubur-ubur. Cat sedang di dalam loteng mencari hiasan lainnya. Dia menemukan rak bagus untuk menaruh pernak-pernik. Maukah dia berikan pada adiknya? Tidak ada yang tersisa untuk Molly. Tapi gadis perak ini tidak pernah menyerah. Dia bisa pakai kotak kayu bekas ini sebagai laci. Sempurna. Dia mengubah barang rongsokan menjadi laci yang bagus. Cat sedang mengisi raknya. Putri Duyung sungguhan akan menyerahkan mutiaranya demi kamar ini. Dan kita belum selesai. Untayan lampu ini akan melengkapi hiasan lainnya. Molly menghiasi raknya dengan kulit kerang dan bintang laut. Cat mau pergi ke kamar mandi. Ini zona Putri Duyung sungguhan. Dia tertarik dengan tirai beraksen kuda laut ini. Kenapa kalau sedang dipakai? Para kuda laut emas ini terlihat cocok di sini. Ayah mau tahu ada apa dengan tirai kamar mandinya. Apa kita baru saja dirampok? Kamar Molly benar-benar manis. Dan dia akan isi dengan gelembung sabun. Kuda laut Cat terlihat sangat familiar. Molly pernah melihatnya di suatu tempat. Oh, gelembung sabunnya pecah. Tapi dia tahu agar gelembungnya bertahan. Bentuknya tidak akan berubah kalau di dalam freezer. Kamar Molly menjadi dingin. Putri Duyung hanya makan rumput laut. Ayah ingin agar mereka menghabiskannya. Cat tidak mau memakan semua itu, tapi Molly siap menghabiskannya. Saat Molly sedang ngobrol, Cat habiskan makanannya. Molly harus menghabiskan semuanya, atau tidak. Dia bisa pakai rumput laut untuk menghias kamar. Itu untuk apa? Bisa digunakan menghias cermin di dinding. Tidak, bukan jenis rumput laut yang sama. Tapi sudahlah. Dari mana dia dapatkan cermin? Jangan ditanya. Cat sangat ingin meniru adiknya. What? Dia juga bisa menghias cermin dengan kulit kerang dan glitter emas. Lihatlah, menakjubkan. Dia lebih cantik di cermin ini.
Ayah harus bercukur, tapi kedua cerminnya menghilang. Apa rumah ini ada hantunya? Molly melihat permen di atas rak. Tidak ada yang melarang kalau dia makan itu, tapi dia bisa ketahuan kalau tangannya tersangkut. Ini benar-benar situasi yang sangat pelik. Jika dia mau tangannya bebas, dia harus merelakan permen itu. Jika kau menyayangi mereka, relakan saja. Molly tidak mau merelakannya. Dia siap menjalani hidupnya seperti ini. Tapi di mana bisa menyimpan ini? Tentunya di atas meja. Kenapa sihir tidak nyata? Sementara itu, Cat masih mencari harta karun. Kabel ini mengantarkan pada sesuatu. Dia bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi sekarang ayah tidak bisa membaca. Putrinya mempermainkannya. Dia sangat serius membaca sampai tidak menyadari yang terjadi. Sekarang sebagian rumah mereka di California dan sebagian di Nevada. Tapi lampunya kemana? Lampu itu menerangi kamar milik Cat. Ayah tidak akan pernah tahu akhir kisah dari Moby Dick. Nenek berjanji akan merajutkan ekor putri duyung. Molly tidak mau mengganggunya. Dia hanya ingin meminjam beberapa benang. Nenek ketiduran dan cucunya membuat semua benangnya kusut. Dia butuh benang untuk apa? Wow, bingkai foto. Molly ingin semua tamunya melihat sekeren apa dia. Burung camar membangunkan nenek. Nenek tersangkut dalam benang kusut. Rumah ini bergetar. Apa ada badai? Sekarang tenang lagi. Ini tidak mungkin. Oh, itu badai Molly. Apa kau ini bercanda? Cat tahu cara menjinakkan badai ini. Dia membuat perangkap. Sekarang dia hanya perlu menunggu. Dan itu dia datang. Ups, dia menangkap ikan yang besar dan spesies yang dilindungi. Cat benar-benar kelelahan sampai dia ketiduran. Sekarang dia jadi mangsa untuk Molly. Apa yang direncanakannya? Lampu ini terlalu redup, Cat, sampai tidak terlihat. Kita butuh yang lebih terang lagi. Lampu ini akan membantu orang melihat betapa cantiknya wajah Cat. Oh, lampunya terlalu terang. Kulit Cat yang terbakar membuatnya seperti tomat merah yang marah. Molly sedang berfoto di kamarnya saat magnet jatuh menimpa kepalanya. Begitu juga dengan Cat. Mereka ditarik bersatu oleh kekuatan yang sangat besar. Dan semua logam yang ada di rumah terbang ke arah mereka. Sampai uang ayah juga. Ini biaya kuliah mereka. Tapi mereka tidak mau mengembalikannya. Buka Instagram untuk melihat apa yang mereka lakukan. Tunggu, dari mana air itu berasal? Mereka akan tenggelam. Ayah harus menyelamatkan mereka. Tidak ada air di sini. Itu hanyalah filter. Berhentilah merasa panik, Ayah. Ayah kan Poseidon. Sekarang Ayah harus memilih putri duyung mana yang punya kamar terbaik. Cat si emas atau Molly si perak. Mereka melakukannya dengan segenap kemampuan. Pada hari ulang tahun, dua orang membuat permohonan yang spesial. Jules dan Violet benar-benar ingin menjadi putri duyung. Tapi hati-hati dengan permohonan kalian. Mungkin akan jadi nyata. Lalu saat Violet dan Jules bangun keesokan harinya, mereka sadar kalau mimpi mereka menjadi nyata. Mereka menjadi putri duyung. Hidup di bawah air memang sulit. Tidak sama dengan hidup di daratan. Bahkan menonton video pun menjadi sebuah tantangan. Air selalu membuat ponselnya mengambang ke permukaan. Tapi ponselmu tidak akan kemana-mana jika dilakban. Violet harusnya mengawasi keripiknya. Sekarang dia harus menonton video tanpa camilan kesukaan. Jules tidak terkenal di daratan, tapi restoran bawah air ini menyelenggarakan pertunjukan bakat. Kontestan pertamanya adalah Jules. Dia tidak percaya diri. Orang-orang biasanya menutup telinga atau memarahinya untuk berhenti. Tapi tidak ada yang tahu soal itu di sini. Mereka menyemangatinya. Jules, kau tidak punya pilihan. Ini saatnya kau untuk bersinar.
Begitu dia mulai bernyanyi, para penonton memuji betapa indah nyanyiannya. Jules punya suara merdu Putri Duyung. Sekarang dia jadi anggota grup musik bawah air. Baiklah, sekarang Jules berpikir dia siap untuk yang lebih baik, seperti berkarir solo. Semangat tim memang penting dimanapun. Makanya kami punya ikan teri pemandu sorak. Yang dibutuhkan hanyalah seragam. Tempel cetakan kulit kerang. Gambar menggunakan cat warna perak. Taburkan glitter perak. Seragam Putri Duyung sudah selesai. Violet berhasil bergabung di tim. Lihat, dia melakukan dengan sangat baik. Dia bahkan punya penggemar. Violet senang berpose untuknya. Tapi saat dia dapat fotonya, dia tidak tertarik pada Violet. Ternyata, Tuan Ubur-Ubur tidak peduli pada Violet. Tidak, dia hanya tertarik pada Pom-Pom. Pom-Pom itu seperti ubur-ubur. Dia ingin memotretnya. Jules akan menjadi bintang. Dan dia bahkan membuat video musik. Tapi ada yang tidak beres. Jules mempekerjakan kepiting sebagai penari. Tapi dia tidak suka mereka. Mereka tidak terlalu lentur. Ini tidak akan berhasil. Jules tidak menyerah. Jika ingin semuanya beres, kerjakan sendiri. Dia bisa jadi sutradara, menjadi penyanyi, dan juga penari. Dia penari yang menakjubkan. Hasilnya sangat bagus, sampai keesokan harinya dia dapat nominasi penghargaan. Tapi Jules langsung mengumumkan kalau dia pensiun. Yang diinginkan adalah piringan emas. Cocok sekali untuk dipajang di kamarnya. Violet merasa sedikit iri. Temannya dapat banyak penghargaan. Putri Duyung Perak juga harus temukan panggilan jiwa. Dia mencoba untuk menemukan ide-ide. Bagaimana dengan bisbol? Menjadi legenda olahraga? Tidak, itu bukan bidangnya. No. Ayo terus mencari. Gimnastik? Itu berkelas. Di mana dia bisa temukan peralatan tepat di sini? Kail pancing, itu dia. Kail ini cocok untuk gimnastik Putri Duyung. Putri Duyung harus terlihat cantik. Untuk menunjukkan kecantikannya, Jules akan merias wajahnya. Merias wajah di bawah laut tidak berhasil. Riasan wajahnya luntur. Tapi Jules langsung menemukan alternatifnya. Kulit kerang. Dia bisa pakai kulit kerang untuk berhias. Tapi jangan lupa, kalau tidak semua kulit kerang tidak berpenghuni. Jules terlihat cantik, tapi dia membuat moluska malang ini kehilangan rumah. Sekarang dia harus cari kulit kerang baru. Sepertinya hal yang sangat disukai Violet tentang bawah air adalah moluska. Suara berisik apa itu? Jules benar-benar panik. Dia sudah kehilangan kotak kulit kerangnya. Untuk membuat yang seperti ini, siapkan model liat, lalu ratakan. Kulit kerang sungguhan untuk membentuknya. Gunakan alat pemodelan. Panggang di oven, lalu warnai dengan cat. Tempel engsel kecil pada kedua kulit kerang. Jules dan Violet semakin merasa nyaman. Sampai-sampai mereka melupakan debut besar mereka. Tidak ada yang mau menunggu mereka. Dan mereka pun sedang bertengkar. Panggil taksi bawah air. Okay.
Jika kalian pikir taksi bawah air mirip dengan taksi biasa, kalian salah. Kalian harus mengencangkan pelana pada taksi ini. Jules kesulitan mengendarai kuda lautnya, tapi Violet sangat menyukai lumba-lumbanya. Mereka mulai bosan menjadi putri duyung. Ya, mereka masih bisa bersenang-senang, tapi tidak berasal dari bawah air. Bagaimana agar kembali? Apa yang terjadi di hari ulang tahun mereka? Pria gurita mencurigakan ini menuangkan ramuan ke dalam minuman mereka. Agar bisa kembali, mereka harus mencuri ramuannya. Para putri duyung ini berenang menuju kapal karang. Dan mereka mencuri ramuannya. Mereka akan kembali ke rumah. Cukup buat permintaan agar semua kembali normal. Oke. Mereka benar. Sekarang mereka hanya perlu menunggu. Tapi ramuannya hanya mengubah warna sisik mereka. Sepertinya itu bukan ramuan yang sama. Jules dan Violet mungkin akan terjebak di sini. Apa kalian suka petualangan Jules dan Violet? Putri duyung mana yang kalian suka? Beritahu di komentar. Sukai video ini dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trik.